Yang namanya hidup itu pasti ada masalah, dicari-cari, tidak dicari-cari tetap ada masalah. Ya kita nggak cari masalah tetap datang, apalagi kalau ya jangan cari-cari masalah. Baik ibu-ibu, ya tema firman Tuhan adalah iman yang teguh hari ini. Kita akan belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang luar biasa. Ya mari saja langsung kita buka di dalam Rut pasal yang pertama. Ya Rut pasal yang pertama ya memang agak panas ya, semua kipas-kipas nggak apa-apa. Ini neraka mulai bocor. Ya, jadi marilah kita bertobat ya. Rut pasal yang pertama judul perikopnya adalah Rut dan Naomi. Kita baca, saya baca ayat 1, saudara 2 dan selanjutnya seterusnya ya. Rut dan Naomi pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. 2, nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon, dan semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat yang ketiga, kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. 4, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. 6, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. 8, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak yang akan kulahirkan untuk menjadi suamimu nanti? Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit apa yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. 14. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut.
Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu 20. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut perempuan Moab itu dan menantunya. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Iya, ibu-ibu, kita baca di sini bahwa ada seseorang yang bernama Elimelek. Dia adalah seorang yang berasal dari Betlehem, Yehuda. Ketika pada waktu itu terjadi kelaparan di Betlehem, Yehuda, lalu ya namanya suami itu pasti kepengen merubah ya dan mengusahakan yang baik ya. Terjadi kelaparan di kotanya, di desanya, masa dia tidak melakukan apa-apa. Lalu Elimelek itu mengajak istri dan kedua anaknya untuk pindah kota. Ya, pindah kota mencari kehidupan yang lebih baik. Lah, namanya kelaparan itu pasti tidak ada apa-apa. Lalu mereka pergi ke Moab. Ya, Moab itu adalah daerah orang yang tidak mengenal Allah, ya mereka tidak menyembah Allah Israel. Sampai di sana ya kita tahu bersama kisahnya, akhirnya Elimelek mati. Ya, coba ibu-ibu bayangkan kalau ibu-ibu menjadi Naomi. Berat enggak hidupnya Naomi itu? Ya, dia berangkat dengan suami dan kedua anak laki-lakinya. Alkitab berkata suaminya mati, ketika itu dua anaknya menikah dengan Rut dan Orpa. Tapi tidak berapa lama setelah mereka menikah, Alkitab berkata anak laki-lakinya dua-duanya mati. Jadi benar-benar Naomi itu menjadi seorang diri ya. Jadi hari ini ibu-ibu enggak usah terlalu alay lebay kalau ada masalah, amin. Apa yang kita alami belum seberat apa yang dialami oleh Naomi. Suaminya mati, dua anak laki-lakinya mati. Itu benar-benar satu goncangan yang sangat luar biasa. Makanya ketika dia pulang ke kampungnya, mereka memanggil, engkau kan Naomi? Dia bilang, jangan sebut aku Naomi, panggillah aku Mara. Mara artinya pahit, sebab Tuhan sudah melakukan yang pahit terhadap aku. Lalu ya Naomi ini seorang wanita yang beriman kepada Tuhan. Ketika dia dapat dua menantu, Orpa dan Rut ini bukan orang Israel, mereka orang Moab, ya, orang yang tidak menyembah kepada Allah. Tapi kenapa Rut begitu beriman? Ya saya yakin dan percaya Naomi sebagai mertua pasti menunjukkan, ya saya kalau ada kipas angin boleh ya dikasih kipas angin. Ya panas kalau ada aja, kalau nggak ada ya enggak apa-apa ya. Kalau ada kipas angin boleh ditaruh di pinggir sini mungkin, ya terima kasih ya Bu. Ya tukang keringat saya ya, apalagi memang aduh ini di Bali ini mataharinya satu ya. Satu orang satu, luar biasa. Jadi ketika itu ya matilah anaknya, mati juga suaminya. Saya yakin tidak ada pukulan yang begitu berat ya, dia satu keluarga mati semua, berarti dia tinggal sebatang kara sendiri. Akhirnya dia berpikir ya buat apa saya tinggal di Moab, nggak ada keluarga. Dan ketika itu dia juga mendengar bahwa di Israel, di Betlehem itu Tuhan sudah memberkati. Ibu-ibu nggak usah lihat yang pasang kipas angin. Ya begitu ada yang pasang kipas angin langsung matanya semua begini. Bapaknya juga nggak ganteng-ganteng banget. Dia nggak dengar ya, dia fokus kepada kerjaannya. Jadi ya ketika waktu itu kira-kira kita juga kalau jadi Naomi ya pulanglah ya. Siapa tahu juga di sana ada saudara keluarga. Hidup sebatang kara di Moab itu buat apa? Lalu ketika itu Alkitab berkata dia mau pulang. Ya ketika dia pulang, waduh terima kasih langsung ada angin sorga dari belakang. Ya terima kasih ya Pak, upahmu besar di sorga. Juga di bumi ya, kalau cuma di sorga kelamaan, di bumi juga. Jadi ketika dia pulang ya dia
dua mantunya ini ikut ya. Saya melihat ini mantu-mantu yang luar biasa. Saya berdoa kita nih kalau jadi mantu, jadilah mantu yang luar biasa. Amin. Ya, siapa yang masih punya mertua di sini? Semua ya, masih punya mertua ya. Berbuat baktilah kepada mertuamu. Ya, jangan kau marah kepada mertuamu, kau jengkel lalu kau beli tanaman yang kayak pedang yang namanya lidah mertua. Jangan ya. Alkitab berkata ketika itu dua menantunya ini ikut. Lalu Naomi bilang begini, kamu ndak usah ikut aku, lebih baik kamu pulang ke bangsamu, siapa tahu kamu masih dapat suami. Ini mertua pengertian. Kenapa juga anak mantunya pengertian? Karena dia juga menjadi mertua yang baik. Di sini siapa yang sudah jadi mertua? Yang sudah jadi mertua, yang sudah punya menantu, angkat tangan. Jadilah mertua yang pengertian sama anak mantu. Pasti juga anak mantu akan sayang kalau kita juga pengertian. Naomi itu tidak menunjukkan egoisnya kepada menantunya, dia bilang kamu pulang karena kamu masih muda. Aku sudah tidak mungkin melahirkan anak laki-laki buat kamu. Ya kalaupun aku malam ini menikah melahirkan anak laki-laki, lama masa kamu tunggu anakku sampai besar, ya terlanjur tua nanti. Dia bilang kepada menantu-menantunya ini, jangan engkau sia-siakan masa depanmu yang masih ada harapan dengan mengikuti aku yang sudah tidak ada harapan ini. Ya lalu akhirnya menantunya menangis, Orpa menangis, tapi Orpa akhirnya memutuskan untuk pulang. Seorang wanita yang beriman, Ruth, dia bilang begini, aku tidak mungkin membiarkan engkau pulang. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Kita tahu orang Moab itu tidak menyembah Allah Israel. Tapi kenapa Ruth yang bukan orang Israel, dia berkata kepada Naomi, Allahmu itu adalah, kenapa ibu-ibu? Saya yakin Naomi ini memberikan teladan iman kepada Ruth. Sehingga membuat Ruth bisa berucap kepada mertuanya, dia bilang, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Ini iman yang luar biasa. Kalau mau dipikirkan udah gak ada suami yang akan diikuti kan. Ruth juga pasti berpikir Naomi ini bukan orang yang kaya. Ya kalau dia ngikuti mertua janda kaya gitu kan lumayan ya. Pasti dapat, pinter ya, tahu semua ya. Dapat warisan ya. Langsung ngerti gitu ya, warisan ya. Banyak orang punya motivasi yang salah ya, mengikuti karena ada iming-iming dapat warisan, dapat harta. Apalagi kalau mertua saya ini, wah bentar lagi ini kayaknya dipanggil Tuhan. Lumayan ya aku pura-pura baik. Ingat Tuhan itu Tuhan yang melihat hati ya. Ruth tanpa memandang apapun, Naomi ini janda miskin, tidak punya apa-apa. Ya dia pulang, Ruth tidak ada dasar untuk berharap ikut Naomi. Tapi sebuah iman yang dia lihat dari hidupnya Naomi ketika Naomi mungkin dulu bersama-sama dengan mereka. Mungkin dia berdoa, perilakunya sebagai mertua adalah perilaku yang menjadi teladan, menjadi contoh. Itu yang membuat iman di hati Ruth itu tumbuh kepada Allah Israel. Ibu-ibu, bagaimana kita ini mentransferkan iman kepada anak kita, keluarga kita, menantu kita, mertua kita adalah lewat tindakan dan kita nggak mungkin saudara bisa dilihat baik ya kalau ya kelakuan kita tuh ada orang tiap hari bikin status firman di Facebook, di Instagram, tapi kelakuannya ya begitu. Tiap hari ngomong Roh Kudus, di rumah kayak roh halus. Ya, bertobat ya. Bagaimana anak-anak kita bisa melihat iman, orang di sekeliling kita bisa melihat Allah yang kita sembah itu, waktu kita ini menyatakannya lewat sikap dan perbuatan. Kenapa? Karena
perbuatan kita, sikap kita itu berbicara lebih keras daripada sekedar ucapan mulut kita. Saya nggak perlu teriakin anak-anak saya tentang firman Tuhan dan ngomong ke mereka, kamu tuh harus begini. Tetapi lewat sikap hidup saya, bagaimana saya menghormati Tuhan, mereka itu melihat. Mereka tahu, ya saya tidak perlu susah-susah, pukulin mereka, hajar mereka, saya cuma tinggal ngomong, di hatimu tuh ada Roh Kudus. Ya mam, aku tahu. Waktu dia pacaran dengan orang yang salah, saya cuma ngomong, Ji, mami tidak mau mempengaruhi kamu dengan keputusanmu, tapi kamu bisa menilai. Ya ingat, kita nggak cari yang kaya, nggak cari yang punya jabatan, kita cari yang takut Tuhan. Dia bilang, iya mam, aku nih lagi uji. Berapa bulan kemudian dia ngomong, mam, aku udah putus. Puji Tuhan. Kita nggak perlu harus berantem, harus apa, kenapa? Mereka melihat iman orang tua. Setiap kali kami ada persoalan dari anak-anak masih kecil, kami ceritakan pergumulan. Ketika kami dulu gak bisa bayar rumah, kami panggil anak-anak, dek kita berdoa sama-sama. Papi mami ini gak bisa bayar cicilan rumah, mungkin rumahnya ditarik lagi, kita gak ada rumah, kita ngontrak lagi, ndak apa-apa. Saya bilang, nanti kalau kiamat semuanya juga hancur. Gak ada rumah baik, gak ada rumah jelek. Ya jadi kita berserah sama Tuhan. Mereka berdoa bersama, kita gandeng tangan bersama. Ketika ada mujizat terjadi, ya kita bisa bayar lunas rumah itu. Saya cerita ke anak-anak, saya bilang ini hasil doa kita, Tuhan itu hidup. Amin. Mereka hanya melihat ya. Kemarin anak saya tuh bilang, mam aku tuh kalau ngobrol-ngobrol sama mereka bertiga kakak adik, katanya gini, aku tuh ngomong, makanya mami itu diberkati Tuhan ya, soalnya mami itu ya suka berbuat baik, sama orang yang jahat aja dia mau memberkati loh. Mereka cerita nih sama saya, kita sih, aduh kalau aku sih kayaknya berat ya, tapi ya buktinya ya mami diberkati Tuhan, makanya kita juga harus melakukan seperti itu. Saya bilang kepada anak-anak saya, kamu kan udah lihat teladannya kan. Mami tuh gak pernah kepahitan, ya orang yang berbuat jahat, kalau kita bisa berkati. Nah anak saya bilang, aku bisa ya, enggak ya mam kayak gitu. Ya kamu harus belajar, latihan dari sekarang. Mereka melihat iman kita. Kenapa ada iman dalam hati Rut? Karena dia melihat mertuanya ini Naomi, dan Tuhan itu punya rencana, dia turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Akhirnya ketika Rut memaksa Naomi, ndak, aku harus ikut pulang dengan engkau, karena bangsamu itu adalah bangsaku, Allahmu itu adalah Allahku. Tidak gampang loh Bapak Ibu, membuat orang percaya bahwa Allah kita itu juga adalah Allahnya dia. Makanya ketika orang buat jahat sama kita, enggak usah marah, enggak usah kepahitan. Ya kita difitnah, kita dihina, biarin aja. Makanya Tuhan kasih kita 2 tangan untuk tutup kuping kanan dan kiri. Kalau 3 tangan, 1 buat nampar mulut orang, amin. Karena tangannya cuma 2, ya buat tutup kuping kanan kiri saja, enggak boleh nggak boleh sumpel mulut orang. Nggak apa-apa. Ada orang datang sama saya, Bu, ipar saya tuh jahat, mertua saya tuh jahat, Bu. Saya bilang tetap doakan, sudah loh, berkali-kali sudah saya doakan tapi dia jahat terus. Saya bilang berarti ya kamu belum lulus ujian. Lah terus sampai kapan Bu saya itu berdoa, sampai kapan saya lulus ujian? Sampai kamu sudah tidak merasa lagi ketika kamu disakiti, kamu enggak rasa sakit, itu kamu lulus. Hah? Begitu? Iya, sampai ketika mereka berbuat jahat kepadamu, engkau bilang terima kasih Tuhan, aku sedang diuji dan aku tidak mau kalah dengan kejahatan, tapi aku mau kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu engkau lulus. Tapi kalau kau masih menggerutu, masih marah, masih protes, belum lulus. Sampai kapan saya berdoa? Saya bilang sampai kau lulus, katakan.
Alkitab berkata berbahagialah engkau kalau engkau itu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Artinya apa? Ketika engkau difitnah, berbahagia ibu-ibu, karena itu sebuah kesempatan untuk kita diproses bisa naik ke level yang lebih tinggi. Cara kerja Tuhan tuh begitu. Makanya dikatakan berbahagialah jika kamu dinista, jika kamu difitnah. Ya karena kebenaran, karena tidak semua orang bisa memperoleh kasih karunia untuk dibentuk dan diproses Tuhan. Hanya orang yang dikasihi Tuhan, sebab Alkitab berkata Tuhan menghajar orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Supaya kita ini tidak menjadi anak-anak gampang. Ruth melihat iman Naomi. Ketika Naomi mau pergi, dia tidak meninggalkan. Ingat, apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Kalau engkau menabur kebaikan, maka engkau akan menuai kebaikan. Kita ini berharap orang perlakukan kita baik. Kita berharap anak kita baik, mantu kita baik. Tapi kita sendiri kadang-kadang tidak mau bersikap baik. Ya, ada saudara ibu-ibu, anaknya baru nikah, dia udah bikin status. Tidak ada seorang pun yang mencintaimu lebih daripada mama. Lucu loh, anaknya laki-laki ini baru menikah. Mama baper, ini mesti mama alay lebay. Ya, baper koper bagasi nih. Ya, apa itu baper? Bawa perasaan. Koper, korban perasaan. Bagasi apa? Bahagia enggak, sedih iya. Masa anak baru nikah loh, baru hari itu diberkati resepsi, malamnya bikin status. Ingat ya nak, tidak ada seorang pun wanita yang mencintaimu seperti mama mencintaimu. Pret. Coba ibu-ibu bayangkan kalau kita yang jadi menantunya. Itu kan perang kan. Bagaimana mertua tidak punya akal, gak punya hikmat. Orang bikin status kayak di story ya. Tulis gini, anakku, mama doakan engkau, istrimu lebih mencintaimu daripada mama. Kan bagus istrinya baca, amin mah, mama yang luar biasa. Bener gak? Ya kenapa ada ibu-ibu yang suka ngomong bikin pahit orang, suka bicara bikin kepahitan anak, ya hatimu tuh belum beres. Bagaimana kita bisa menjadi panutan, bagaimana kita bisa membawa sesuatu yang baik. Baru menikah loh, udah bersaing sama menantunya. Itu kan saingan namanya. Nggak ada perempuan lain yang bisa mencintaimu seperti mama mencintaimu. Ih, ini mama ya. Bukannya bilang begitu sama anak, lepaskan berkat, malah ngajak berantem. Kalau engkau ingin menikmati yang baik, lakukan juga yang baik. Bagaimana engkau bersikap, seperti itu juga engkau akan terima. Ya, kalau kita nih baik, biar sejahat apapun menantumu, kalau engkau rajin berbuat baik, nggak mungkin dia tuh jahat terus. Ada waktunya. Lalu akhirnya Naomi pulang ya ke Bethlehem di Yehuda. Ketika sampai di sana, semua orang itu menyambut dia berkata, Naomi, Naomi, Naomi. Engkau pulang dengan siapa? Dengan Ruth ini loh. Mantuku yang dia nikahi anak saya sudah mati. Tapi dia tetap mau ikut denganku. Janda miskin. Ini juga menantu luar biasa loh. Dia pulang akhirnya pada waktu itu Alkitab berkata sedang musim menuai jelai. Pada waktu itu sedang musim panen gandum. Lalu Ruth setiap hari dia datang ke ladang yang namanya Boas. Boas ini adalah saudara dari suaminya Naomi. Jadi Elimelek itu punya saudara, punya anak ini Boas ya. Dia seorang yang punya ladang gandum yang besar. Lalu di Israel pada zaman itu aturannya adalah begini. Ketika ladang gandum itu dipetik, maka orang-orang miskin itu ikut di belakang para pemetik. Semua benih yang jatuh tidak boleh dipungut, itu akan dipungut oleh orang miskin. Itu adalah hukum Israel, supaya orang miskin mendapatkan makanan. Jadi Ruth itu ngikut dari belakang para pekerja-pekerjanya Boas. Ketika ada jelai gandum yang jatuh, dia pungut, dia masukin ke dalam
ya tempatannya dia yang dia bawa. Setiap hari dia melakukan itu. Kenapa Rut melakukan itu? Supaya Naomi ini juga bisa hidup, bisa makan. Ya kasihan Naomi sudah tua. Ibu-ibu lihat ya, kalau engkau punya iman yang benar, Tuhan pelihara engkau, masa tuamu engkau tidak akan dibiarkan. Karena itu menaburlah yang benar. Lalu Rut ini setiap hari datang. Akhirnya ya Boas ini melihat ya Rut ini mungkin ya cantik, tidak dikatakan juga dia cantik di situ. Tapi Boas melihat, ditanya sama pegawai-pegawainya, itu siapa? Mereka cerita, itu Rut menantunya Naomi yang dari Moab ikut Naomi pulang. Boas bilang, oh dia ya yang lagi diceritain semua orang, menantu yang luar biasa, ngikuti ibu mertua miskin dan pulang ke kampungnya. Boas bilang, oh itu ya, iya. Lalu Boas bilang sama pekerjanya, kalau gitu kamu kalau metik gandum, kamu sengaja jatuh-jatuhin yang banyak. Supaya Rut bisa ambil yang banyak. Itu ceritanya. Ya mungkin Boas kasihan melihat dua-dua janda miskin nih. Dan harusnya memang yang menjadi penebus Rut itu Boas. Karena Boas masih saudara suaminya. Akhirnya Naomi bilang, kamu perhatikan Boas, iya. Dia itu harusnya yang menebus engkau. Menebus kita berdua ini janda. Hukum di Israel, kalau ada janda yang mati ditinggal suami, maka harus ada pihak keluarga yang menjadi penebus. Artinya kalau dia masih muda dinikahi, kalau dia udah tua dipelihara. Nggak boleh dia jadi janda sendirian. Ya, jadi kalau muda nggak apa-apa dinikahi. Ya, kalau tua ya dipelihara. Ya, tapi tidak berlaku sekarang bagi orang Kristen ya. Ada bapak-bapak. Ada saudara ibu-ibu konseling sama saya, Bu, suami saya selingkuh sama janda. Terus saya bilang sama suami saya, kamu gak boleh selingkuh. Dia bilang, kamu itu gak ngerti firman Tuhan ya. Yesus berkata, perhatikan janda-janda. Kalau saya tinggalin dia, siapa yang urus dia sama anaknya, siapa yang kasih makan? Saya bilang, ibu bilang sama suamimu, Alkitab bilang, perhatikan janda-janda tua. Kalau kau perhatikan janda tua itu ibadah, perhatikan janda muda itu nafsu. Ya, tapi hukum Israel begitu. Zaman dulu, akhirnya waktu itu Naomi bilang, coba kamu deketi Boas, kalau ada waktu deketi dia, duduk di bawah kakinya. Akhirnya pada suatu hari, ya Rut duduk di bawah kaki Boas, dan Boas melihat Rut muka dengan muka. Lalu dia berkata, aku akan mengambil engkau sebagai istriku. Tapi ada satu saudaraku yang harusnya dia yang harus menjadi penebus. Lebih berhak dari aku, lebih dekat mungkin hubungannya. Aku akan tanya kepada dia, kalau memang dia mau mengambil engkau sebagai istrinya, maka aku bebas dari tanggungan. Dan akhirnya ya dia bertanya dan orang itu berkata, tidak, aku tidak mau mengambil Rut sebagai istri. Kalau engkau mau menebus silakan. Dan Alkitab berkata akhirnya Boas menikahi Rut. Jadi ibu-ibu kita lihat, dan siapa sebenarnya ya Rut dan Boas ini, kita lihat ada di Rut pasal yang keempat. Kalau kita melihat di sana akhirnya mereka menikah, Rut menjadi istri Boas. Dikatakan di sana ayat yang pertama, Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana, kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Boas bilang bukan aku, ada satu saudara yang lebih dekat. Lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu, lalu berkatalah Boas, hai saudaraku, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini. Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, duduklah kamu di sini. Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal ini kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, sebab aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Dia yang punya hak lebih untuk menebus Naomi, Rut dan semua harta-harta milik Boas, milik Elimelek. Sesudah engkau baru aku, kata Boas. Lalu berkatalah ia,
aku akan menebusnya. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau juga memperoleh Rut. Dia bilang, oke, saya mau beli tanah itu. Lalu dia bilang, kalau begitu engkau ambil tanah itu, tapi engkau juga harus mengambil Rut menjadi istrimu. Perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Dia udah punya istri, udah punya keluarga, dia bilang gak bisa. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Kalau beli tanahnya mau, tapi kalau suruh kawin dengan Rut dia tidak mau. Akhirnya Boas berkata, ayat 7, beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau sajalah yang membelinya dan tanggalkanlah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksiku bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi, termasuk Rut. Ya, juga Rut perempuan Moab itu istri Mahlon aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah yang menjadi saksi Tuhan. Kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dihampirinya lah dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, Rut hamil, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Siapa anaknya Rut dan Boas? Dikatakan di sana, sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Wow, Naomi memperoleh Rut. Dikatakan dia lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Karena berkat Tuhan yang mengikuti Rut. Sebab Rut memiliki iman yang luar biasa. Dia katakan Allahmu adalah Allahku tadi. Dikatakan dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya pada Naomi, hari ini telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya siapa? Obed. Obed itu siapa? Dialah ayah Isai, ayah Daud. Jadi Obed itu adalah kakeknya Daud. Kita tahu lewat Daud keturunan Juru Selamat Yesus Kristus anak Daud itu disebut. Berarti Rut merupakan nenek moyang dari lahirnya sang Juru Selamat. Wow, enggak ibu-ibu? Kalau kita melihat tadi Rut itu siapa? Kalau dia tidak memilih mengikuti Allah Naomi, maka dia cuma menjadi seorang perempuan Moab yang namanya tidak pernah tercatat di dalam Alkitab. Dia tidak menjadi seorang pembuat sejarah. Dia tidak akan menjadi apa-apa kalau dia hanya tinggal di Moab. Tetapi dengan penuh resiko, dia meninggalkan semua kesenangannya di Moab. Dia tinggalkan orang tuanya, dia tinggalkan negerinya yang mungkin lebih menjanjikan untuk dia dapat suami lagi.
tapi dia mengabdikan dirinya kepada Naomi menantunya karena dia ingin mengikuti Allah Naomi. Dengan resiko yang besar Naomi ini miskin, tapi firman Tuhan berjanji Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Mari kita menjadi ibu-ibu yang menjadi pembuat sejarah dalam hidup kita. Mungkin kita tidak seperti Ruth yang akan membuat sejarah, wow, lahirnya nenek moyang Yesus Kristus dari keturunan Daud. Obed ayahnya Isai, Isai ayahnya Daud. Berarti Obed anak Ruth itu kakeknya Daud. Ya, kita mungkin tidak seheboh itu, tapi biarlah ibu-ibu, suami, anak, orang-orang di sekeliling kita, cucu cicitmu akan mengingat imanmu yang luar biasa. Karena mereka melihat keteladanan hidup kita. Ya, saya bersyukur ya Tuhan panggil saya ya mempercaya Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya, di sini juga ada teman saya sama-sama dari Poso, Jane ya. Dia dulu ya kita sama-sama dulu di gereja, ketika saya jadi Kristen saya masuk ke satu gereja. Ya, tapi dulu dia masih kecil ya, masih pemain tamborin. Saya bersyukur ya waktu itu saya terima Yesus tahun 95, papi saya haji, kakek saya itu ustadz. Ya, serasanya ketika saya diperhadapkan dengan sebuah pilihan, saya pilih keluarga atau Yesus. Di situ papi saya berkata, kalau kamu pilih Yesus, kamu silakan tinggalkan keluarga ini dan kamu tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan kita. Dan satu hal kata papi saya, kalau kamu memang keluar dari rumah pilih Yesus, jangan kamu bawa ijazahmu. Karena saya mau lihat nanti Yesus kasih makan kamu pakai apa. Secara manusia tidak ada dasar untuk saya berharap. Saya mau kemana, saya masih muda waktu itu baru lulus SMA. Tapi satu hal, saya ini mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Ya, dulu saya mau bunuh diri, Tuhan datangi saya secara pribadi. Saya terima Yesus, lalu saya mengikuti dia, hidup saya berubah. Dan itu yang membuat saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Makanya ibu-ibu kita perlu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan supaya kita ini tidak diombang-ambing oleh rupa-rupa pengajaran. Supaya kita bisa percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Lalu akhirnya saya bertumbuh dalam iman secara sembunyi-sembunyi. 1 tahun saya tutupi. Tidak ada yang tahu iman saya bertumbuh, di kamar saya baca Alkitab, saya ke gereja sembunyi-sembunyi sampai akhirnya ketahuan dan saya menerima tantangan yang begitu besar. Tapi pada akhirnya saya pilih Yesus, saya tinggalkan rumah dengan semua resiko. Saya bilang malam itu waktu saya dikasih pilihan sama papi saya masuk di kamar, saya berdoa, Tuhan kalau memang ini memang sudah jalannya, saya minta Tuhan kasih saya peneguhan. Ya, seburuk apapun jalan di depan saya nggak peduli karena yang saya tahu Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab. Akhirnya saya berdoa malam itu, saya bilang Tuhan apa yang harus saya putuskan karena jujur saya takut pergi dari rumah, saya nggak punya uang, saya nggak punya siapa-siapa. Saya masih sangat muda. Akhirnya saya baca Alkitab malam itu, saya dapat ayat yang berkata berbahagialah kamu karena jika karena namaku engkau meninggalkan ayahmu, ibumu, rumahmu, ladangmu, pekerjaanmu atau apa saja, sebab engkau akan memperolehnya lipat kali ganda. Ayat itu yang membuat saya kuat dan saya putuskan saya keluar dari keluarga, saya tinggalkan rumah. Saya tinggalkan kota Poso, saya menuju ke kota Palu 7 jam perjalanan. Saya tinggal di kos-kosan, saya nyapu, nyetrika, masak di tempat kos untuk numpang tinggal gratis, bukan digaji. Saya jadi pembantu. Kadang air mata iblis ngomong pulang kamu ke keluargamu. Ya tinggalkan Yesusmu, ngapain kamu ikut Yesus jadi Kristen jadi pembantu. Tapi firman Tuhan yang menguatkan iman saya. Selalu setiap kali saya down, saya kepengen pulang. Iblis itu pokoknya, aduh saya ini dulu di rumah anak yang disayang, saya dapat uang, saya tidak berkekurangan. Tiba-tiba saya harus hidup seperti itu yang tidak ada uang 1 sen pun, tidak ada 1 orang pun yang bisa saya harapkan. Kadang-kadang ada bisikan iblis, pulang tinggalin Yesus, sudah sangkalah kamu juga bukan pendeta, bukan apa, pulang aja. Tapi iman, ya firman Tuhan selalu berkata
ayat-ayat yang saya baca, Alkitab yang saya baca itu tertanam dalam hati saya yang berkata, ya hidupmu itu bukan milikmu lagi. Engkau telah ditebus, harganya lunas dibayar. Saya nangis, bercucuran air mata antara iman mau lemah mau kuat, tapi saya doa puasa, saya dikuatkan. Hampir setahun saya ada di kos-kosan itu, lalu saya terpanggil sekolah Alkitab. Beberapa kali ketika saya doa puasa terpaksa kadang karena memang gak ada yang mau dimakan. Ya anak-anak kos itu ya kalau duit dia makan, tapi kalau enggak. Benar-benar saudara saya nangis di kamar, saya doa. Tapi justru dalam penderitaan seperti itu saya banyak dapat penglihatan. Satu kali saya dapat penglihatan ketika saya lagi doa puasa, saya dapat penglihatan. Saya berdiri di satu mimbar seperti ini, di bawah itu ribuan manusia. Mereka semua lagi menangis seperti lautan banyaknya. Lalu Tuhan tuh bilang begini, satu saat engkau akan pergi dan engkau akan menyampaikan kasihku kepada orang-orang itu. Mereka semua itu membutuhkan kasihku. Engkau harus cerita kepada mereka. Dan ketika itu saya dapat ayat-ayat di firman Tuhan berbicara, ya dengarkan ini bahwa bangsa-bangsa akan menantikan pengajaranmu, pulau-pulau akan menantikan pengajaranmu. Saya dapat penglihatan, saya berkhotbah depan puluhan ribu orang. Saya nangis, saya bersuka cita, begitu saya buka mata, yang saya lihat cucian, pakaian kotor, ya kain pel. Ya lalu saya cuma bilang, Tuhan, ya apa ya? Tapi saya jalani itu, Alkitab berkata ujilah penglihatan itu. Sebab kalau itu dari Tuhan, dia pasti akan digenapi. Saya cuma mau bersaksi hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini semua itu Tuhan genapi dalam hidup saya. Ya, undangan khotbah dari berbagai negara, sampai hari ini beberapa negara, Bu kami tunggu ibu, kapan ibu kasih waktu, belum bisa. Hari ini dari pulau-pulau, ya itu sampai setiap hari saya harus menolak jadwal. Apa yang Tuhan janjikan hari ini tuh saya melihat. Dan benar ya, saya berdiri depan puluhan ribu orang, saudara yang ikuti channel saya di Mesbah Doa. Mesbah Doa itu setiap malam 50 ribu lebih yang lihat live. Kalau Mesbah Syukur pagi itu hampir mencapai 100 ribu, kadang 100 ribu. Lalu Tuhan itu bicara, ya iya ya 100 ribu orang itu kalau ditampung di dalam gedung gereja Pak, itu gedung sebesar apa bisa menampung orang sebanyak itu. Makanya saya bersyukur, saya pergi kemana kadang tiba-tiba dipeluk dari belakang, Ibu Debbie, ya ampun Ibu gembalaku. Saya kaget, Ibu siapa ya? Ibu saya tiap hari Ibu nonton Mesbah Doa, Mesbah Syukur. Ya. Jadi saudara saya melihat bagaimana Tuhan berperkara. Ya puji Tuhan, subscribe channel YouTube saya sekarang hampir 700 ribu. Ya jadi kemana saja saya pergi ketemu orang, mereka cerita iman mereka dibangun. Siapa saya? Saya ini dulu cuma orang yang gagal, yang hidupnya saya rasa udah rusak, saya mau bunuh diri. Karena saya merasa iblis sudah tuduh saya, mati aja lu, gak ada guna, masa depanmu juga udah hancur. Tapi saya hanya akhirnya mencari Allah yang benar seperti Ruth. Saya berjumpa dengan Tuhan yang benar, Allah Israel di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika saya mengikuti dia dengan iman yang teguh, banyak alasan yang ingin membuat saya tinggalkan Tuhan. Tapi iman yang teguh adalah iman yang berhasil melewati setiap proses. Dan berkata, Tuhan, aku percaya aku akan keluar sebagai pemenang. Apa proses yang engkau sedang alami hari ini? Mari kita mau bilang, Tuhan kami percaya. Kami percaya bahwa kami hidup oleh karena kami percaya kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita ini punya iman, kita melihat bahwa Tuhan turut bekerja. Mari apapun persoalan kita, percayalah itu sebagai satu cara Tuhan untuk mendewasakan engkau. Jangan pernah mundur, jangan menyerah. Saya undang suami saya bisa maju ke depan untuk mainkan musik. Ya, dan ibu-ibu kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Ini suami saya, ibu-ibu. Ya. Dilarang ngajak foto berduaan. Saya percaya bahwa dulu saya berpikir ketika saya jadi Kristen, saya diusir dari rumah.
Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau menikah, saya mau melayani Tuhan saja. Tapi ya Tuhan itu bicara sama saya, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Jadi saya berdoa jodoh saya di mana, Tuhan pertemukan kami di gereja di Solo, ya, dan kami menikah. Ya, saya cuma bilang, Tuhan, bagi saya pernikahan adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu, tapi untuk menggenapi rencana Tuhan. Jadi saya tuh sama suami ketemu, kita kayak botol ketemu tutup. Saya nulis artikel, dia yang desain majalahnya. Saya bikin lagu, dia yang aransemen musiknya. Saya syuting di YouTube, dia yang bikin channel YouTube saya. Jadi dia adalah orang di belakang layar. Yang Debbie Basir TV ada sampai hari ini itu karena suami saya. Ya, dia terus ya setia. Jadi ya saya kemana-mana pun pergi ya syuting, saudara. Tadi sebelum kesini kami syuting di hotel. Kita mau bilang bahwa kita punya Tuhan yang besar. Biar kita mau punya iman yang teguh kepada Tuhan. Kita mau katakan pada Tuhan, kami percaya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Kita bangkit berdiri bersama, saudara.